Welcome to Soril. On this episode, we are welcoming Christian Bong as the founder of Indo Musikgram. Here, we're gonna talk about business, entrepreneurship, personals in the most authentic way by keeping it so real. Welcome to Soril. Hari ini kita kedatangan Christian Bong. Welcome. Halo. Christian Bong. Thank you. Di Soril ini kita bakal bahas business entrepreneurship, personal dan everything lah. Kita langsung start aja. Coba Chris, sekarang sibuknya di apa dan background lu tuh starting bisa sampai masuk ke industri sini tuh gimana? Oke, thank you Bro Dedi untuk mengundang saya di sini. Vibe-nya kayaknya gara-gara nama lo Dedi juga ya, gue jadi berasa kayak close the door vibe gitu. Yoi. Nggak, tapi gue belum pernah diundang ke sana Kak. Botaknya belum nyampe tapi. Jadi gue bernama Christian Bong dan gue saat ini full time handle Indo Musikgram dan ada satu label dan manajemen artis namanya Acuan Entertainment. Singkatnya gue memang suka musik dari dulu, dari SMP, dan lulus SMA gue juga ngejar untuk kuliah musik waktu itu karena simply ngerasa musik adalah jalan hidup lah. Lu di UPH kan? Iya. Gue nanya deh, UPH tuh spesifik ading musik tuh belajarnya apa, Bung? Jadi di UPH itu sebenarnya musiknya juga nggak cuma satu subtopik ya. Dia ada yang kreasi gitu ya, which is fakultas gua gitu ya. Itu komposisi musik. Ada performance juga ada dua. Ada musik yang pop, yang modern dan juga ada musik yang klasik. Ada edukasi, ada terapi ya, musik gereja. Kayaknya masih ada beberapa lagi, gue agak lupa jujur. Nah gue ambilnya di komposisi sampai gue lulus di 2013 dan waktu itu setahun lah gue jadi 4 tahun sih sebenarnya, dari 2010 sampai 2014 tuh ngajar, tapi dari 2013 sampai 2014 itu setahun benar-benar ngerasain full time jadi guru. Ngajar di beberapa sekolah musik privat sampai akhirnya di tahun 2014 bikin Indo Musikgram dan menjadi content creator. Nah baru di situ gue pivot, live-nya jadi ke arah kesono. Nah, first exposure lu ke musik tuh kapan, Bang? Yang lu inget nih, memori lu balik, lu expose ke musik. Oke, musik it is. First exposed to musik, oke. Ini karena kami sama-sama di sekolah yang sama ya. Tadi gue pikir kita sebelum mulai mau nyanyi Mars dulu nih. Mars Tarsius. Jadi 2005, gue masih ingat banget, 2005 atau 2004 ya, SMP 2 pokoknya. Jadi waktu itu ada temen, jadi waktu itu kelas gue tuh kalau gak salah SMP 2B, terus di sebelah itu ada 2C. Nah 2C ini dulu ada temen gue namanya Gary. Nah Gary ini lagi main gitar gitu lah. Dan waktu itu like many other anak SMP ya, kalau main gitar di tahun 2005-an, 2004 apa sih yang dimainin? Peter Pan ya, Raja. Nah waktu itu nih anak nih tiba-tiba main For Alice. Dan bukan sekedar single note ya, bukan yang tapi juga sama iringannya sama bassnya, tapi dalam satu gitar dan pakai 10 jari gitu. Gue pas lihat itu bukannya yang biasa nada dering orang nelfon ya. Kan zaman dulu kan masih telepon nih, maksudnya bukan era handphone nih. Jadi ketika telepon misalnya, halo, yang angkat kan biasa orang tuanya, halo tante bisa bicara dengan si ini gitu kan. Dulu vibe kita gitu kan, yang lahir di 90s ya maksudnya. Halo, bisa bicara dengan ini dan oh iya tunggu sebentar ya. Kan diputar lagu itu kan, dimainin sama dia langsung. Terus gue kayak hari itu juga gue langsung samperin kayak, lu belajar dari siapa? Terus dia bilang, oh ada nih namanya Ivan, guru gue. Hari itu juga gue minta nomornya dan waktu itu ya nomor telepon ya 0216 berapa gitu. Gue telepon dan ternyata dia adalah seorang mahasiswa Atmajaya waktu itu yang lagi kuliah bisnis atau ekonomi lah, gue lupa. Ya udah gue langsung bilang gue mau les. Karena sebelumnya gue pernah dikasih les sama orang tua, les keyboard, tapi
I just didn't feel like it, jadi kayak ya udah cuma buat formalitas aja. Terus sempat dibeliin gitar sama bokap juga, tapi nggak pernah benar-benar latihan. Sampai ngelihat si Gary main itu, gue kayak anjir, gue juga mesti bisa nih. Ya udah, gue hubungin. Waktu itu biaya lesnya masih 300 ribuan, dia yang datang. Jadi oke, mau. Dan gue bilang ke nyokap sama bokap, gue mau ya, gue mau belajar. Oh ya udah dari situ mulai sampai akhirnya ternyata nggak stop pengen gue explore. Nah jadi first digigit sama lebah musiknya tuh di situ 2004 lah, 2005 2004. Oh actually late ya, gue pikir tuh lu udah ke dokter udah jago banget dari kecil gitu. Enggak, justru gue Hmm. late banget lah. Kalau dan bahkan up to this day, gue juga bisa dibilang bukan menjadi seorang pemain musik atau musisi yang handal. Jadi gue hanya memahami dan menguasai secara garis besar. Ya gue bersyukur juga sih, kalau gue terlalu handal mungkin malah jadi kritis banget gitu. Malah jadi nggak mau terlalu main ke banyak hal. Itu yang gue lihat sih, karena kan gue kuliah musik ya. Jadi kayak gue ngeliat beberapa teman gue yang terlalu handal itu justru tendensinya malah jadi agak susah terbuka gitu. Jadi gue menikmati kemediokeran gue dalam berskill musik ini. Berarti dari around SMP, terus kan ini panjang nih sampai akhirnya lu start Indo Musikgram. Dari perjalanan panjang itu tuh ada beberapa titik kejadian mungkin, tapi what makes you kayak convince gitu, oke, let's start this, kayak take another level into a very serious business gitu. Akhirnya lu start, oke, gue kick off, gue bikin Indo Musikgram deh. Oke. Kebetulan kalau gue sih tidak memiliki panggilan sekuat itu untuk memulai sebuah bisnis ya sebenarnya. Terus kok bisa start? Jujur aja, bokap gua, nyokap gua itu ibu rumah tangga. Bokap gua itu adalah seorang karyawan yang bahkan sampai dia ngerantau ya, dari Bangka nyampe ke Jakarta tahun 1985-an ya kalau menurut ceritanya dia. 5 atau 4 lah, 85 atau 84, sampai dia pensiun 2019, jadi dia berprofesi sebagai karyawan. Jadi sebenarnya blood untuk entrepreneurship itu nggak ada di gua. Ya adanya dari keluarga sepupu-sepupu gitu ya, yang which is itu juga nggak se-strong itu lah. Bukan yang kayak geng pengusaha Cina kayak standar gitu ya. Jadi benar-benar ketika segala bentuk decision, dan itu ternyata effect ya. Gue juga baru ngeh juga gitu. Ketika keluarga lu adalah mostly geng pekerja, gue tidak mendapatkan environment atau circle yang biasa gue dengar kalau keluarganya pebisnis. Jadi singkat cerita, gue dari 2014 nih kalau langsung cerita Indo Musikgramnya, waktu itu bikin karena ada seru-seruan yang dilakuin sama Indofitgram waktu itu. Dan kebetulan gue langsung beruntung juga untuk bisa langsung temenan sama si mereka-mereka ini nih. Indofitgram tuh ngisi Chandra Leo gitu-gitu? Betul, iya. Jadi gue langsung kenal sama mereka dan gue bikin. Dan waktu itu gak ada sama sekali mikir kayak, oh ini bisnis plan-nya begini, blueprint-nya begini, nanti minimum viable produknya begini, kagak. Nyemplongnya dulu ya. Gue gak tahu sama sekali. Ya udah pokoknya kita bikin rame views-nya, repost orang, bikin acara. Duitnya nggak jelas. Nah, mulai ngerasain duit masuk yang lumayan tiba-tiba masif tuh 2015, dan itu dari rumah ngerjainnya pakai iPad. Terus tiba-tiba dapat brand. Oh iya, ini kita mau ada bikin activation kompetisi begini, bisa nggak? Bisa. Sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa juga dibisa-bisain. Nggak bisa ya. Tapi kayaknya nggak yang sampai kayak, Mas coba bikin timah gitu. Gue nggak bisa lah kalau itu lah. Cuma kalau kayak gini, begini, mohon dibaca dulu briefnya gitu kan. Terus gue baca. Ayo lah itu. Nah akhirnya paling gampang, bro, ini gimana nih? Oh ini caranya gini. Woi, dan akhirnya satu demi satu gue menyelesaikan tugas dari agensi-agensi dan dari brand ini dengan cukup baik. Akhirnya datang terus kan. Nah dari situ mulai deh tuh, maksudnya gue belajar secara jalanan dan secara pengalaman lah. Ketika misalnya gue bikin kesalahan, gue bikin hal yang benar, tapi gue tinggal, gue bikin kesalahan tapi gue ulang-ulang. Nah di situ kan akhirnya gue jadi mulai, oh ternyata harus kuatin fundamental.
harus Apa kuatin. tuh fundamentalnya? Ya maksudnya dalam berbisnis tuh ya yang mesti kita hitung yang pertama ya pembukuan. Maksudnya dapat banyak itu tuh nggak sebanding kalau kita nggak tahu apa ya, kita nggak tahu cara untuk menjaga si dapat banyaknya ini dikeluarin kemana lagi. Kemarin gue baru ngobrol sama temen gue dan dia cerita tentang, lucu sih, dia cerita tentang konsep warteg. Warteg itu tuh banyak yang sampai besar dan stay in business for the longest time ya, dari orang tuanya diturunin anaknya dan kawan-kawan. Tapi bisnisnya warteg itu tuh sangat nggak bisa di scale. Kenapa? Karena bukan warteg-warteg yang startup vibe ya, warteg yang beneran warteg gitu. Karena dia bilang kayak gini, misalnya lu bikin porsi untuk 20 kali makan gitu ya, 20 porsi gitu. Gramasinya nggak dihitung, jumlah per itemnya nggak dihitung. Pokoknya lu taruh aja tuh, jepret, taruh di baskom gitu ya. Nah tiba-tiba datang nih, saya mau makan tahu ini, mie-nya tambahin dikit lagi ya. Dikasih kan? Iya. Dikasih kan tanpa ditambah harganya gitu. Nah waktu pas ditambah dikit, pas bayar belum tentu lu jawab kalau mie-nya tadi lu tambahin dikit. Makannya apa aja tadi? Oh iya nasi, tahu, mie sama apa? Oh ya udah, hitung pakai kalkulator yang ada di kepala, tiba-tiba 15.000, ya udah. Terus ada juga kan kalau makan warteg ya kadang-kadang di tengah-tengah makan datang lagi nih, Mas mau tambah ini lagi ya, tambah toge lagi, tambah kuahin lagi apa segala. Akhirnya otomatis modal yang digunakan untuk membuat satu porsi itu jadi blur. Nah itu yang gue jalanin dulu, sistem warteg. Jadi pokoknya gue beli apa buat ngasilin apa, gue nggak hitung. Pokoknya ya udah bikin aja. Kita mau bikin project nih, bikin aja, butuh berapa? Butuh segini, ya udah. Tapi gue nggak tahu itu pertanggungjawabannya dari mana. Nah jadi sebenarnya semua gue belajarin telat. Balik lagi agak kayak sejarah musik gue juga sih. Jadi gue baru, tapi kalau musik kan gue belajar memang dari nol ya. Hanya telat umurnya. Tapi kalau ini gue telat karena udah lewat dulu baru gue belajar. Nah lu itu waktu itu lu belajarnya beneran based on pengalaman nih, kayak lu street smart doang atau lu ada fase-fase book smartnya, lu bener-bener belajar fundamental dari buku segala macam? Jujur gue mendatangi macam-macam kayak event-event BBW gitu ya, gue datengin, beli-beli buku. Terus ketika misalnya lagi ada kesempatan keluar negeri, gue sengaja beli-beli, ini yang kayak buku-buku kayak ini, kalau gue baca buku ini keren nih pala gue. Tapi ended up itu hanya berkontribusi 10 to 20% lah roughly. 80% to 90% itu lebih ke kayak gini, kita ngobrol gini di belakang layar kan, oh ternyata cara lu jalanin gini ya. Gue jadi dapat ilmu baru. Kayak kemarin gue ngobrol sama pengusaha F&B tentang warteg, oh iya juga ya, jangan sampai kita menjadikan itu kalau kita mau jalanin bisnis yang mau kita scale. Jadi lebih nyangkut di kepala, jujur aja, lebih nyangkut. Apalagi kayak first time experience, beneran langsung kenanya ke lu langsung. Iya. Nggak lupa tuh. Nggak lupa dan tuh. karena dinarasikan, kayaknya emang gue juga belajar untuk mengenali diri gitu ya. Ketika I read something without any voice, sama gue read something with the voice, itu kayaknya buat gue lebih kena. Karena gue pernah coba research ke diri gue sendiri. Jadi gue baca buku, selesai gue habisin, and then gue ada satu aplikasi gitu loh. Gue lucu juga sih. Audiobook gitu atau? Jadi semacam seperti itu, tapi dia sistemnya gue foto, terus dia ngebacain semua. Ini keren. Ya masih agak sedikit banyak technical sih. Gue lupa namanya apa. Jadi gue coba deh tuh, gue foto, cepret. Terus ya kamera galeri gitu. Dia bacain tuh satu-satu. Tapi bacain nadanya ya, Robot. everything ini, every time you see the place ini, kayak gitu lah. Nah tapi pas gue dengerin, lebih inget gue gitu. Oh ternyata gue akhirnya nyadar memang yang auditif ini, entah karena gue di musik atau enggak, yang membuat gue lebih sensitif, lebih kena. Nah akhirnya gue mengurangi budget beli buku. Jadi lu langsung pindah ke audiobook apa gimana? Lebih pindah ke neraktir orang makan. Jadi gue sekarang membudgetkan, oke, misalnya gue biasa beli buku berapa ratus ribu gitu ya, atau bahkan bisa lebih dari 1 juta. Mending gue neraktir orang makan. Jadi lu neraktir orang makan, tiba-tiba gue ketemu, gue lu apa kabar? Kalau gitu yuk. abis ini kita mau Padang nggak? Let's go. Gue kayak lu mau ini nggak? Biasanya gue nggak nanya lu mau makan apa nggak, tapi kayak ketemuan yuk. Abis itu
gue lagi berasa pengen dapet pencerahan lah dari orang-orang tertentu ini, dan akhirnya ya udah yuk ayo, terus ya secara default gue mau traktir gitu, dan gue ngelihat lebih banyak so far sih, ya memang plus minus ya. Kalau baca buku kan belum selesai kita bisa tutup, kalau ketemu kan belum selesai ya awkward dikit lah. Ya berarti lo harus atur ketemuan lagi atau apa gitu. Ya jadi plus minus, cuma gue lagi menikmati fase itu sih. Jadi instead of hilang dalam dunia sendiri ketika baca buku, gue lagi demen ketemu orang. Nah sebelum lu, kan pas lu menjalankan sebelum PT atau lu pas udah jalankan setelah PT nih, founding storiesnya itu gimana? Di tahun ketika ini di found, terserah ini mau di found yang pertama kali tadi kan udah diceritain, atau enggak pas yang lu udah kayak okay, let's do this secara legit gitu, jadiin PT gitu. Nah, lu founder berapa sih? Apa solo founders atau lu punya partners atau gimana? Nah, founding storiesnya nih ketika establish Indomusikgram tuh gimana, Bang? Oke, jadi founding stories Indomusikgram ini ada beberapa fase ya. Yang pertama itu adalah fase bikin account Instagram. Fase bikin account Instagram ini melewati fase 3 atau 4 kali lah. Yang pertama berdua, lalu abis itu berenam, abis itu berenam lagi tapi orangnya beda semua kecuali gue. Abis itu bertiga, abis itu gue sendiri. Itu fase hanya akun Instagram. Jadi memang technically hanya gue, cuma gue mengajak teman-teman untuk ikut membantu mengurus akunnya. Karena kan akunnya akun kurasi ya. Jadi gue percaya kalau hanya dari kurasi gue pasti akan terbatas. Tapi kalau dari kurasi beberapa orang kan, misalnya gue gak terlalu dengerin musik rock. Ketika ada yang suka musik rock, mungkin dia melihat sesuatu yang keren yang gue ngeliat enggak. Atau gue ngeliat biasa aja gitu. Nah, fase yang berikutnya adalah fase di mana Indomusikgram ini menjadi sebuah usaha, menjadi sebuah bisnis. Nah, itu fasenya kebetulan memang sendiri. Jadi 2017 gue mulai ngontrak di tempat temen yang kebetulan tuan kampus. Nah, itu sampai 2019 akhirnya gue resmikan jadi PT. Ya tetap sendiri. Jadi memang ternyata ketika udah menjadi sebuah hal yang serius, gue mungkin juga gue mengakui gue tidak segampang itu mau ngajak orang untuk masuk, karena kan urusannya panjang ya, mesti ada notaris, akta, terus pernyataan bahwa dia memiliki saham berapa lembar, harga per lembarnya juga berapa, tanggung jawabnya juga apa, modal disetor berapa, iya, modal ditempatkan berapa, terus tanggung jawabnya apa gitu, apakah dia jadi direktur, apakah dia jadi komisaris, dan akhirnya cheat sheetnya gue adalah ya karena di PT Indonesia harus ada 2, ya ayahku lah yang kuundang. Oh, oke. Papa Papa jadi apa? Papa jadi komisaris utama. Papa Bong jadi komisaris, Iya. guys. Papa Bong. Tapi memang tidak terlibat sama sekali. Jadi memang hanya komisaris, ya paling gue cuma report. Ya kan setiap tahun ada RUPS ya. Yeah. Cuma kan RUPS karena gue cuma sama bokap ya, kita nggak literally RUPS kayak begini gitu. Ya lebih kadang-kadang ya pokoknya yang tahun ini laba ditahan segini, kita bisa narik dividen segini, ya udah gitu. Ya gitu sih. Dan gue mulai mendapatkan pengalaman baru dalam partnership itu secara ini karena 2020 bikin label. Nah itu gue mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi sama Trinity Optima. Jadi kami membuat sebuah joint venture company dari PT Indomusik dan PT Trinity. Kami bikin label and management artist namanya Acuan Entertainment. Acuan Entertainment ya. Betul, itu dibangun 2020 dan kalau itu tuh benar-benar berasa tuh partnershipnya. Karena yang tanda tangan di akta 3 orang dan itu not blood related lah. Ada gua, ada satu partner yang which is CEO-nya Acuan yang sekarang, sama satu partner lagi direktur di artis and repertoire. Itu posisi di industri musik lah. Jadi ya udah. Itu kali pertama ada pengalaman founding yang bareng-bareng. Iya. Sebelumnya mah sendiri, sendokir cuy. Sendokir sama papi. Setiap bentuk reminder itu mungkin ini perbedaannya sendiri sama kalau bareng. Kalau bareng tuh
biasa kan untuk menciptakan sebuah ikigai dalam bisnis itu kan, gue kemarin baru memahami juga sih. Ada yang jago bikin produk, ada yang jago jualan produk, sama ada yang jago ngurusin administrasi. Baru tercipta tuh satu titik tengah ngehe itu yang bisa bikin semuanya lancar ya. Nah, karena sekarang gue semuanya sendiri, ya si pentil tengahnya ini harus gue yang bikin sendiri. Jadi semua. Jadi seringnya kayak gini karena ngobrol-ngobrol gini kadang-kadang, lu udah ini belum? Oh iya belum, gue catat. Terus gue urus kayak gitu lah. Ya biasanya kan CEO kan Chief Everything Officer. Iya. Actually sebenarnya itu juga gue ngobrol sama beberapa orang yang lumayan tinggi gitu ya. Sebenarnya ketika perusahaan masih kecil itu adalah sebuah hal yang bisa kita tertawakan. Tapi kalau udah mau gede atau kalau mau gede, lu masih everything officer tuh the jokes on you gitu. Berarti lu kayak ya nggak siap untuk mau delegate dan lain-lain. Nah, gue nggak punya experience ini sih, tapi kayak menurut gue founding a company aja tuh is already hard ya. Founding, operating, mikirin scale and growth itu udah already hard. Terus tadi key take points gue dari lu adalah you as a solo founders kan, pertamanya, dan akhirnya recently lu partnership. Yang which is itu juga statusnya anak perusahaan gitu. Iya, statusnya anak perusahaan basically. Ya lu boleh dilabel you are solo founders lah. How's the challenges, how's the journey? I bet that's going to be very lonely. Iya. Gimana? Betul. Lonely is the word ya. Jadi yang paling menyedihkan itu adalah ketika at the end of the day or at the start of the day lo sadar jadi setiap hari kan kita punya bottle of energy yang akan depleted ketika akhir hari ya. Ya meskipun lu bilang lu orang yang gak capek-capek, tapi ya tetap lah secara fakta lu akan capek gitu, capek. Emang capek mau tidur gitu ya, capek pinggangnya kecapean karena duduk terus. Tapi yang mungkin bikin sedih ketika lu sendiri ini adalah at the start of the day and sometimes at the end of the day, lu sadar lu punya semangat yang gak sama dengan orang-orang yang lagi ada di depan muka, dan ketika capek itu juga nggak sama capeknya. Paling berasa kayak gini, ketika gue misalnya karyawan gue ya, tim gue gitu lagi capek, mereka kan mungkin makan yuk kesini, tapi ketika misalnya no matter how close gue dengan mereka, kalau gue ikut nongkrongnya beda jadinya. Vibes-nya langsung beda. Iya. Ada vibes bos. Iya, meskipun misalnya benar-benar nongkrong dan benar-benar gua sama mereka misalnya benar-benar jaraknya tipis banget gitu ya. Tapi vibe-nya langsung ya yang pasti mereka nggak bisa ngomongin gua lah jatuhnya. Nggak bisa ngomongin kerjaan juga. Dan ketika mulai semangat misalnya, kadang-kadang kan we as founder or CEO gitu ya, kadang gue yakin pasti lu juga pengen ada something yang ayo nih kita bikin semangat. Misalnya apa, lu bikin apa kayak lah gitu. Apa pagi gitu ya, ngumpul pagi apa segala yang menurut kita nih mungkin ini bisa bagus nih. Gue belajar dari Apple ini bagus. Gue belajar di Google ini bisa membuat saraf neuron kita saling berhubungan dan saling jogres kayak Digimon gitu. Tapi saat diterapin, yang punya pemikiran untuk ke situ kan hanya yang pernah ikutan mungkin. Ketika diterapin sama kayak lagu gitu ya. Yang bikin sama yang nyanyi belum tentu sama kan. Jadi mungkin aja yang nyanyi gak ngerasain apa yang waktu pasti penyanyi originalnya bikin. Jadi otomatis oh iya bener, mungkin enggak. Tapi ya itu sih lonely-nya sih yang berasa ya. Dan menurut gua nggak dibilang misalnya pun win gitu ya. Win-nya juga nggak seenak itu. Kalau yang gue lihat dari ini, kalau asumsi ya, yang gue lihat dari kalau grup yang foundernya rame gitu, karena selebrasinya jadi apa? Misalnya selebrasi karena jadi kayak pedagang gelodok banget. Gimana tuh? Ya pokoknya ya lu aja yang nikmatin sama keluarga lu paling. Bukan yang kayak kolektifan berempat, berenam. Tos kita begini apa terus kayak
datang ke acara Amrik bareng buat pinterin rame-rame gitu itu I will never sih, tapi Not yet lah. gue belum pernah ngerasain itu. Jadi misalnya pun gue dapat rezeki dari kerjaan atau hasil usaha, yang akan ngerasain paling enaknya kan gue ya, karena gue sendirian gitu. Ya mentok apa sih paling liburan keluarga. Udah that's it. Mentok ya paling gue membeli sesuatu yang gue dari dulu mau tapi belum bisa gue beli, ya kan? Udah. Tapi the joy of having, cheers bareng, ya kita gini, start from the bottom now we are here gitu. Nah itu we are here-nya tuh, we-nya tuh gue nggak ada tuh. Jadi kayaknya start from the bottom now I'm ya sedikit di atas bottom gitu. Jadi kayak I'm gitu, bukannya we gitu. Ya gue asumsi ya masih ya, tapi gue sering melihat kayaknya seru ya kalau. Dan gue juga percaya ketika lu sendiri sekuat-kuatnya lu biasanya ini masih asumsi juga nih. Yang lu hasilin tetap kalah sama yang misalnya rame-rame ini ya. Ya kayak paling gampang Gojek lah. Tokopedia, Gojek gitu ya. Foundernya juga gue yakin bukan yang kayak the majority of everything yang sekarang running di company itu ya. Tapi valuasinya lihat kayak apaan. So apa artinya lu punya the whole cake tapi valuasinya juga nggak segede itu kan? Karena at the end of the day ya ketika lu misalnya mau apapun lah, mau cash out, mau jual, mau apa ya, value-nya nggak setinggi itu. Ya pie-nya kecil buat apa? Lu punya big chunk of pie tapi pie-nya kecil. Iya, exactly. Nah, ketika lu jadi solo gini, whether of course there will be a lot of problem, ya kan? Of course there will be a lot of challenges. Lu runningnya ke siapa, Bung? I mean kalau punya partners kan lu bisa punya kayak the other way to call it like board members meeting, founders meeting. Nah lu BOD meeting. Kalau gue at least di mobil tuh gue bisa cerita ke istri gue karena kita kan founders dari company itu. Nah lu larinya kemana nih ketika mau ngomongin spesifik ke technical, how we going to grow, how we gonna lewatin challenges ini gitu loh. That's the part yang mungkin lack. Jadi jawaban jujurnya gue nggak ada. Aduh sedih. Sedih ya, kasian ya. Gue jadi kayak tinggal ada lagu-lagu sedih gitu. Tapi that's the part yang gue akhirnya kalau analoginya tuh kayak misalnya orang yang nggak punya bokap atau baik itu bokapnya memang tidak ada dari dia lahir atau dari dia kecil ya, whether the dad's just simply gone or dead, akhirnya dia kan biasa mencari father figure ya. Nah gue akhirnya punya beberapa partner figure. Mentor atau apa nih? Punya mentor? Ada yang sifatnya mentor, ada yang sifatnya lebih ke sepantaran, ada yang sifatnya lebih junior daripada gue. Jadi gue ada beberapa teman yang I regularly regularly check on each other gitu ya, dan lu gimana, lagi ada apa, dan memang nggak bisa, gue nggak tahu ya, tapi kayaknya memang nggak bisa entirely replace yang lu butuh sebagai seorang partner, tapi lumayan sih. I mean like ngobrol 2-3 jam kayak yang tadi gue ceritain ya, ketika gue ketemu orang gitu. Lumayan nolong heal kalau itu adalah sebuah wound ya, lumayan nge-heal wound gue dalam nggak punya partner yang bisa gue share gitu loh. Dan biasnya juga nol kan. Oh iya banget sih. Jadi ketika misalnya dia pengen ngasih, ya mungkin nggak enaknya kalau ketemu orang yang suka sotoy asumsi gitu loh. Jadi kayak, lo emang gimana? Belum denger jelas, oh lo salah. Iya, gue tahu gue salah. Gitu. Gue butuh bantuan ini. Gue tahu, ya I know gitu kan. Oke, I know, I'm wrong. Cuma gue pengen lebih ke, dan gue orangnya juga cukup berani untuk ngomong sih, misalnya, gue lagi begini nih, lo ada saran nggak? Instead of gue beragak kuat dengan, oh ini kita lagi aman banget gitu. Nggak, gue ini. Ya itu paling cara gue escape-nya adalah dengan ketemu. Dan gak cuma ketemu ya, kadang simply karena sekarang eranya juga udah gampang banget ya, kadang dari Discord, voice chat, kadang dari memang simply teleponan, kadang video call, lumayan sih.
1 jam, setengah jam ngobrol sama orang yang tepat aja udah bisa bikin lo kelar itu tuh kayak, oh iya, gue udah tahu mau ngapain. Ya tapi I assume you do good lah. Karena itu udah bertahun-tahun kan, lu solo udah bertahun-tahun dan sekarang ada di posisi sekarang. Sekarang Indo Musikgram terakhir gue lihat lu dapat gold button ya. Betul. Wah, congratulations. Thank you. Ya, gue bercanda sih di kantor. Waktu pas dapat gold buttonnya gue kayak, weh, oke, yuk kita foto ya, udah taruh di gudang. Taruh di gudang. Karena gue jujur, gue nggak happy dengan when I get that. Oh, oke. How I get that, gue happy. Karena gue tidak menggunakan jalur yang tidak sesuai sama gue lah. Misalnya mungkin gue bikin yang mungkin yang terlalu sensasional atau yang terlalu di luar dari yang gue mau gitu. Gue menjalani itu secara cukup, gue jagalah idealisme gue untuk mencapai itu. How I get that, when I get that-nya yaitu di tahun ini, itu yang gue merasa kayak should be sooner gitu. Iya. Kalau gue jujur, karena gue mulai kan satu angkatan sama si yang tadi gue bilang teman-teman David Gram itu kan, dan somehow gue ngerasa kayak gue banyak melewati momentum lah, yang akhirnya membuat gue baru mendapatkan itu di tahun ini, di saat sebagian besar teman-teman gue dapat di tahun 2017-18. Ini bukannya gue mau nggak bersyukur ya, tapi gue mendingan jujur bahwa gue nggak happy mendapatkan itu di tahun ini. Ya karena sebenarnya knowledge and resource and everything else yang kita dapat dari YouTube, yang kami dapatkan dari YouTube itu kan sebenarnya udah lama. Dan udah dikasih input-input juga udah. Jadi kayak lu nggak jalanin, ya karena satu dan lain hal, akhirnya jadi baru dapat sekarang. Itu juga part of it karena gue juga gitu. Itu sih. Nah, dari lu udah ngejalanin bertahun-tahun, again gue tarik balik as a solo dengan achievement lu sekarang. Nah, posisi sekarang nih Bung, how is it operating sih sekarang si Indo Musikgram dan si Acuan tadi? Basically kantor, orangnya hampir 30, Acuan sendiri 8, sisanya di Indo Musik ada 22 atau less. Gue lupa pastinya. Dan ya operatingnya sih daily kami geraknya di 3 ya, di media, which is kami berperan sebagai publikasi untuk industri musik dan hiburan, di konten di media, di komunitas yang dimana kami menciptakan kesempatan berupa panggung untuk orang-orang baru maupun musisi senior gitu ya dalam komunitas. Dan mungkin di business side-nya as agency. Tapi agency yang gue maksud di sini more to talent and production agency. Jadi salah satu kerjaan kami yang cukup rutin itu adalah making jingles for brand dan ngerjain kayak misalnya kan sampai detik ini brand sering bikin challenge untuk mengcover jinglenya, dan ada acara-acara yang butuh kreator atau KOL dari musik. Nah itu yang kami kerjain juga. Jadi operating daily secara saat ini sistemnya sih work from office, dan anak-anaknya yang kalau di bagian media ya datang-datang ke acara ya, ngeliput dan kadang memberitakan sebuah acara, ya ngejar-ngejaran lah sama beberapa kompetitor media lainnya. Kalau di komunitas ya ngundang tamu, kami yang diundang, kami yang mengundang, undang tamu datang ke YouTube-nya Indo Musikgram, collab abis itu sama TikTok-nya juga, ada sama Instagram-nya juga, sama agency ya inbound outbound lah. Kalau inbound ya semua penawaran dikerjakan. Dan paling nyayur yang mana Bang? Paling nyayur sih kalau secara karena di industrinya ini cepat banget ya berubahnya di musik dan sosial media.
yang paling stay in business dulu kali ya. Paling stay in business itu adalah yang nggak tergantung sama itu, yaitu jingle. Karena bikin jingle itu kan harganya yang menentukan si pembuatnya. Dari mulai 5 jutaan sampai 100 jutaan ada tuh vendornya. Tergantung mau beli yang mana. Nah, kita main di level yang atas, yang dimana yang beli itu nggak harus gua atau tim gue jelasin banget kenapa lo harus beli. Kita tinggal ngasih tahu portfolio aja, pokoknya yang kita kerja sama sama ini. Kalau jingle agak beda soalnya. Maksudnya jingle kan basically nggak ada decknya, jadi lu tinggal ngelihat yang kita bikin, klien yang pernah kita bikin, lu mau nggak? Karena kalau kita set harga misalnya 100 juta gitu, ya kita nggak bisa breakdown 100 juta itu kayak breakdown kerjaan yang banyak ininya apa, yang lebih umum gitu. Mau gue breakdown apa misalnya? SOW-nya sampai detail lu mau di-breakdown gimana kan gitu. Kita cuma bikin lagu selesai gitu kan. Misalnya kita mau breakdown, oh nanti ada rekaman penyanyi ini apa. Tetap lu nggak mungkin bisa main, oh lu markup sampai 100. Itu pasti udah harga subjektif. Udah subjektif, udah harus dinilai by ya value lu secara pengalaman, portfolio dan lain-lain gak sih? Jadi itu yang stay in business. Nah tapi kalau yang sering tiba-tiba kayak randomly masuk dan lebih gede itu sebenarnya ya tetap karena yang gue bangun ini selama 8 tahun adalah di social media eksistensinya, yaitu placement. Jadi misalnya ada event, rokok-rokok tuh sering banget tuh bikin event musik kan. Ada si Anu bikin ini, si Nganu bikin itu. Nah biasanya mereka placement. Mau posting ya 3 kali, nah kita jual deh tuh harga placement di kita. Berapa bang? 20. Kita termasuk middle ke low lah. Kalau gue bandingin sama beberapa somewhat affordable lah. Oke lah value. Kita per postnya ini kita di angka 20 dan beberapa tuh ada yang 2 to 3 times higher than us dan ya gue kadang kayak iri juga sih kayak anjir dibelinya langsung banyak juga gitu kan. Ya, karena permainannya kan IR ya. Permainan di sosmedan ini kan seberapa postingan lo tuh selalu diramaikan sama orang. Jadi ya kalau gue memang kuatnya di musik. Memang marketnya ini adalah musik, baik itu penikmat maupun pelaku. Nah jadi kita jual, tapi memang angka tersebut nggak gue jual di industrinya, di musiknya. Jadi gue tidak kayak ada musisi datang, promoin lagu gue dong, ya udah mana 20 gitu enggak. Jadi target marketnya kami itu justru di brand ya. Kalau jadi di musik tetap curated ya. Curated. Iya. Jadi ya nggak menutup sih, tapi misalnya ada juga yang misalnya gue mau dong tapi nggak ketengan. Gue mau dong, gue mau punya artis, gue mau planning ini, oke, minta kita ngobrol dulu ya, plotting lo mau gimana. Ya jadi dia mau ngerilis single 2, terus di dalam rilis singlenya dia mau bikin campaign A, B, C, D, ya udah nanti kita bikinin plan, nih harga segini. Dan pasti kita lower banget dari harga per placementnya karena we do know. Karena gue juga termasuk musisi, we do know that production cost di musik itu udah lumayan tinggi. Let's say lu rekaman, minimal banget lu habis 10-15 juta rekaman. Lisensi untuk distribusi lagu bisa sampai 23-5 juta kalau lu bayar, tapi kalau lu titip edar ya lu diambil haknya. 70-30 biasanya atau 50-50 kalau titip edar. Lalu video klip bisa sampai 30-50, 10 paling murah lah. Masa lu mesti keluar lagi buat promosi terus ditodong lagi gitu 50 lagi gitu ya. Dan yang which is promosi itu kan tanggung jawabnya blur ya. Kalau bikin karya kan let's say gue bikin ini gitu ya, harga gue bikin ini 50. Ya gue puas jadi ini. Tapi ketika gue harus promoin marketing untuk mempromosikan ini another 50, ya gue harus punya mindset pebisnis kan. KPI based. Iya. Sementara gue si pencipta ini kan gue mungkin bukan yang mikir ke sono. Jadi ketika musisi misalnya gue todong, nih red card kita segini, jadi total buat promoin lagu lu 100 juta. Yang akan keluar dari pertama dia, katakanlah dia punya duitnya. Emang beneran banget terkenal lagu gue. Ya kan? Sales emang langsung naik ya kan? Iya. Iya sebenarnya di satu sisi gue pengen komplain bahwa harusnya lu men-treat promosi seperti produksi. Tapi gue sekarang sadar industrinya tidak sebersahabat itu kalau di Indonesia. Jadi gue memihak ke ya udah apa yang bisa gue bantu. Mumpung kita lagi bahas di industri sih, emang sekarang industrinya gimana, Bung?
Jadi gini, kalau di industri musik di Indonesia, paling gampang kita lihat yang udah meninggal aja. Yang udah meninggal rata-rata kan melarat ya. Rata-rata. Yang meninggal dan legasinya bagus, itu kan kayaknya dikit. Dibanding yang meninggal tiba-tiba dibikinin konser amal. Sakit dibikinin penggalangan dana gitu kan ya. Jadi permasalahan di Indonesia itu yang pertama itu adalah dari kejelasan pelaporan royalti. Seseorang yang memiliki hak cipta, misalnya seharusnya dia dapat berapa, pelaporannya itu masih belum rapi lah. Dan gue mungkin tidak punya power untuk bisa banyak berbicara soal ini karena gue juga takut salah lah. Tapi intinya di sektor itu masih belum rapi. Jadi kalau kita berharap kita bisa hidup sampai anak cucu kita dari royalti kita masih agak susah. Lalu yang kedua tentang kepemilikan aset. Jadi sebuah karya dinyatakan milik kita dan dinyatakan kita berhak untuk membuat komersialisasi dari situ. Di musik tuh agak beda sama kalau di bagian yang lain. Kalau di bagian lain kita daftar ke Dirjen Haki, ya kan, terus kita mungkin mempatenkan. Nah kalau di musik nih sebenarnya sesimpel lu yang rilis duluan. Oh, Misalnya gue punya lagu nih Berak Tak Cebok gitu ya, terus gue rilis jebret duluan. Nah itu sebenarnya gue udah dinyatakan sebagai yang duluan. Nah cuma untuk mengklaim, nah itu PR-nya beda lagi. Misalnya Berak Tak Cebok streamingnya 1 juta, gue bisa dapat kalau gue nggak salah terakhir $0,06 per stream ya. Itu juga angkanya kan jelek banget tuh. Gue dapat berapa, 60.000 atau 600.000 ya. Di Spotify nih ya? Iya. Itu kan Ya. Spotify. Misalnya gue dapat nih, gue mau klaimnya aja, wah gue mesti membuat surat pernyataan bahwa gue pencipta, gue mesti melampirkan A, B, C, dan gue kalau di Indonesia gue harus mengetuk beberapa pintu untuk menyatakan itu, baru gue bisa mengambil uangnya. Banyak yang nyangkut, banyak. Jadi kayak nyangkut tapi bukan dimiliki nama orang lain, just nyangkut aja. Nyangkut in the process, jadi prosesnya nyangkut aja gitu. Jadi akhirnya banyak sekali, ini mungkin jawaban penutup dari your question itu, banyak sekali akhirnya mengandalkan diri dari menjadi work for hire, yaitu apa? Manggung. Karena manggung kan dibayar selesai. Agak-agak kayak whore lah. Jadi kayak lu manggung, lu dibayar, manggung, dibayar. Jadi hidup lu mengandalkan lu harus bisa manggung, yang which is lu harus prima setiap saat. Jadi bukan mindset having a passive income, tapi having a endlessly active income. Nah itulah yang akhirnya membuat banyak orang-orang yang setelah masa terkenalnya selesai, masa primanya selesai, income-nya drop banget. Dan ada gak sih Bang yang menurut lo karya oke, terus the way he or she do business itu juga oke, aman nih. Yovie Widianto dinobatkan satu-satunya komposer di Indonesia yang streamingnya lewat 1 miliar di Spotify. Dan Yovie Widianto ini punya solo project dia di label dia sendiri, Yovie Widianto Music Factory. Dia punya Yovie and Nuno yang which is di Sony Music Indonesia. Dia punya Kahitna yang which is di Musika Studio. Jadi sementara publishingnya semua karyanya beliau, Adu Rayu yang dinyanyiin anak-anak itu masuk ke si YWMF ini, kalau gue nggak salah. Jadi how he do business, how his songs also almost semuanya see the light of the day gitu ya, selalu terkenal. Ini inspiring banget. Jadi menurut gue kalau mau ngomong musisi kaya di Indonesia karena musik, salah satunya Yovie Widianto. Ya yang kedua mungkin ya Ahmad Dhani gak sih? Iya. Ahmad Dhani, rumahnya keren banget. Tearsnya itu adalah ketika gue kehilangan sparknya. Oke, kaget sih gue.